Tapi jangan pernah itu temen gue. Bukan gitu ya kan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik lagi bersama saya Toli JJ dalam kisah pengalaman mistis. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan cerita yang kemarin yang dialami Bang Bonang. Ya, kali ini di samping gue sudah ada Bang Bonang. Nang, apa kabar Nang? Baik. Sebelumnya terima kasih banyak Nang ya sudah nyempetin waktunya Ya. ke sini untuk menceritakan pengalamannya. Siap. Nah, ini Nang setelah lo menjalani puasa itu gimana Nang? Kelanjutannya. Jadi setelah gua ngejalanin puasa-puasa, Ya. yang pernah gua jalanin itu banyak kejadian, Le. Kejadian dalam bentuk apa? Itu Nang. Gimana ya ceritanya? Jadi gua di dalam menjalani puasa itu banyak kejadiannya. Bagi gua unik lah ya. Jadi buat pengalaman hidup juga gitu. Iya. Salah satunya di waktu gua puasa mutih. Jadi setelah gua main puasa 3 hari sekian, terakhir kan gua putih itu. Nah di situ gua lagi latihan pencaksilat lah di rumah lu. Iya. Dulu sama almarhum Bang Tiri dan kawan-kawan. Di situ kan kakek ipar lu ngomong, "Nang, gua mimpiin lu." Katanya. Iya. Mimpiin apa nih? Gue bilang gitu. Gue mimpiin lu latihan di kampungan gua semua, lu doang yang bisa terbang. Gue bingung. Kok bisa begitu? Mpok lu langsung nanya, lu lagi ngelmu Nang ya? Enggak. Ya otomatis gue nggak bilang lah Iya. gitu kan. Gue cuman ngejalanin amanat dari guru gue lah, orang tua angkat gue. Enggak nih, enggak. 3 hari gue mimpiin lu unik-unik terus katanya. Gue mimpiin lu itu jalanin pencaksilat, yang lain di bawah lu terbang jalaninnya sambil jalanin jurus kata dia gitu. Iya. Ya gue subhanallah gitu. Ya gue biasa aja gitu kan, karena gue juga nggak ada niat apa-apa gitu kan, cuman disuruh orang tua angkat puasa mutih, gue kerjain aja. Ternyata bukan gue sendiri yang dapat sesuatu itu, tapi orang lain gitu yang ngasih tahu ke gue, dia yang mimpin gue terus gitu kan. Ya kakek ipar lu cuma bilang terusin, dia bilang gitu kan. Ya gue minta doanya doang kan, doain. Gue juga nggak tahu maksud mimpinya apa ya kan, ya mudah-mudahan sih bagus gitu yang gue buat guanya. Pas kayak gitu udah selesai gue jalanin semua. Itu dalam berapa bulan Nang? Nah itu gue cuman lagi itu jalanin kalau nggak salah seminggu atau 3 hari lah, antar seminggu 3 hari ya, gue lupa kan udah lama. Nah udah lama gue pernah nilai ya. Iya. Setelah gue ngejalanin itu semua ya, jadi gue pernah didatengin dalam tanda kutip nih, gaib gitu ya. Setelah gue, jadi ceritanya gini, pas gue ngopi di Burjo yang kita ngumpul-ngumpul, Iya. kan gue pulang tuh jam 8 jam 9 ke rumah, nggak biasa-biasanya gue tiduran lah di kamar. Perasaan gue kayaknya nggak enak gitu kan, jadi gue tiduran gitu kayak orang nggak enak aja, kayak orang masuk angin gitu kan. Gue tidur, tapi tidurnya gue itu nggak merem. Jadi baru tibang tidur kita tau lah, tibang merem mata pasti ngelamun ke sono sini ya. Iya, kayak tidur ayam ya. Iya, dibilang ketimbang kedengerannya. iya. Mana aja. Yang baru buat terbang kan mustahil kita tidur ayam, yang belum tidur gitu kan. Baru tibang merem mata doang. Di situ gue dapet bisikan nih. Ini jelas bin alami bin jelas, kata gue ya. Jadi waktu gue tidur itu ada sosok lah datang ke gue, berbicara seperti ini. Saya mau ikut bersama kamu. Enggak, itu dalam berwujud apa Nang dia? Apa lu ngeliat? Sosok hitam, Bayangan, kayak bayangan? karena mata gue merem. Jadi dia tuh ada di pala gue, di sini di kuping. Waktu gue tidur dia ada di kuping gue sini. Kayak beginilah. Saya mau ikut kamu. Baca amalan yang saya baca. Gue bilang, maksudnya ngikut gimana? Saya pengen masuk ke badan. Gue bilang lagi, nggak bisa. Itu dalam hati lu apa? Ngomong, Lu ucap? dalam Ucap. hati, gue dalam hati ngomong.
nggak bisa, gue bilang gitu, dalam hati nggak bisa. Iya. Bisa kata dia. Ya gue karena yakin nggak bisa, kenapa? Gue pernah dibilang sama orang tua angkat gue, kalau gue nggak bisa dimasukin kayak gitu. Kalau gue nggak ikhlas ya, itu karena kemarin dulu tuh gue pernah diasupin meskipun gue ikhlas itu cuma setengah masuknya gitu. Jadi nggak masuk. Ya udah gue punya keyakinan, kalau kita nggak ngizinin ya sesuatu pun nggak bakal masuk. Gitu. Iya. Nah pas gitu gue disuruh baca amalan tuh. Kalau pakai kertas APS 2 lembar itu, dia kan begini kan. Iya. Kalau 2 lembar itu gede tuh, itu 2 lembar itu ketulis semua sama amalan karena gue pernah tulis. Jadi dibacain amalan itu, yang gue anehnya itu ada, boleh gue ngomong gak nih? Iya dah, mau aja. Ada kata-kata jin ifrit. Nah, Jin ifrit. Jin ifrit. Nah, di situ di hati gue kok ada bacaan ini gitu kan. Sambil gue dengerin dia tuh. Iya. Jin ifrit. Segala semua makhluk, ya kan. Ada sama gue gitu, bacaannya itu ceritanya. Gitu kan. Set. Tetap gue baca. Lu bangun tuh, lu Enggak, baca gitu. merem, tetap posisi merem. Tetap Sambil gue posisi ngobrol sama tiduran dia, gitu ya? iya. Dan posisi gue tidur gitu, tapi gue ngobrol sama dia. Gue baca, set. Anehnya, segitu banyaknya itu amalan. Hari itu gue langsung hafal. Detik gitu gue langsung hafal. Nih maaf sebelum ini Nang ya. Apa? Sebelumnya lu udah ini belum? Lu pernah baca, lu hafalin? Kata gue pertama itu didatengin malu kayak gitu. Detik itu juga, jam itu juga, hari itu juga. Iya. Jadi pas pulang dari Burjo, gue mau tiduran, dia langsung datang. Langsung ngasih amalan. Dan hari itu juga gue langsung hafal. Detik itu juga. Pertama, yang kayak gue pernah alamin ya. Jadi di sini gue nih, kayak pada bahal gitu kan, kayak belum merinding itu, kayak ditarik semua. Kata dia tarik nafas, gue tarik nafas. Gue tatep, dia keluar, bah! Dia ngomong begitu. Gue bilang nggak bisa, lu masuk. Gue kesel lu, mulai kesel. Nggak bisa lu masuk sama gue. Bisa, baca lagi. Sekali lagi, gue baca. Tarik nafas, gue tarik nafas. Gue tahan lagi tuh. Dia bunyi lagi, begitu. Gue bilang, lu nggak bakal bisa masuk. Gue bilang ke gue kesel. Ngelawan ya? Iya, gue pengen ikut sama lu, dia bilang. Nggak bisa, gue bilang. Baca lagi, nih cukup sekali gue baca lagi ya. Cukup 3 kali gue baca lagi, gue bilang gitu. Gue baca. Panjang kan tuh bacanya kan. Gue langsung anehnya itu yang gue bingung juga, gue langsung hafal gitu. Baca. Dia mau masuk, itu lebih parah kencengnya nih. Mata gue kayak ketarik semua lah. Ginan gue nih segini atas itu kayak dia mau dibetot gimana sih. Langsung begitu, suaranya lebih gede, gitu kan. Gue bilang, lu gak bakal bisa masuk kan? Gue bilang gitu. Tapi saya pengen ngikutin kamu, dia bilang seperti itu. Dia tetap kekeh ya? Iya, terserah kalau mau ngikutin gua, gue bilang kan. Cuman jangan ganggu gua, gue bilang gitu kan. Ya saya bakalan ngikutin kamu terus, karena saya suka sama kamu, dia bilang gitu kan. Terserah. Nah pas lagi ngobrol sama beliau anehnya, ibu gua tahu. Kamar gua didobrak. Gua kaget dong. Oh nyokap lu denger ya? Iya. Merhatiin mungkin. Gue bangun duduk di pinggir kasur, ada apa mah? Lu ngomong sama siapa? Nggak ngomong sama siapa-siapa. Gua denger. Gua lagi lewat di kamar lu lagi ngomong sama aki-aki. Mikir lagi kagak lu? Nyokap gua bisa tahu gitu. Lu lagi ngomong sama aki-aki. Amalan apa yang lu lagi baca? Kata nyokap lu? Iya. Itu amalan kagak bagus. Gue dengar semua yang lo omongin karena gue dengerin dari depan pintu. Dia bilang gitu. Padahal gue ngomong dalam batin lah ya. Gue nggak ngomong begini. Itu yang bikin gue bingung. Nyokap gue bisa tahu. Dari mana gitu kan? Kuping gue denger lu lagi ngomong sama aki-aki. Siapa aki-akinya? Gue gitu. Dimarahin tuh. Diomelin gue. Lu jangan baca amalan itu. Jangan lu pelajarin kata dia. Gue nggak mau itu amalan. Kagak bagus katanya. Enggak ngomong, gue tetap ngelak dong. Iya. Enggak, lu jangan bohongin gue orang tua lu lebih tahu dari lu. Ya, Lu anak kandung gue, dia bilang gitu. Yang lebih anehnya gini Nang, kalau lu ngomong dalam hati,
kok dia bisa tahu gitu? Nah itu dia, karena berapa kejadian Le, Iya. nyokap gue tahu. Nantilah gue ceritain, nanti abis ini gue ceritain. Nyokap gue bisa tahu gitu, gue juga bikin kedua kejadian gue bingung. Nah pas begitu, udah kan tuh, gue biasa lagi lah. Gue keluar lagi ngopi. Mungkin itu bawaan dari dia kali ya, gue balik gitu kan, main balik tiduran. Mungkin emang dia sengaja buatan dia sendiri gitu, biar gue balik kali ya. Ya udah selesai itu ya gue ngopi lagi, yang kagak ngantuk kagak apa, ya kan. Nah pas begitu, gue ditemuin lagi sama dia. Iya. Temuin gue ntar malam di belakang rumah lu. Gue pernah cerita sama lu, Le, gue disuruh nemuin dia ntar malam gimana. Lu bilang jangan Nang. Oh jadi yang gitu ya? Iya yang lu ngomelin gua. Oh, jadi maaf ya Nang ya. Dulu kan sebenarnya gue udah ngomong sama lo ya, gue Iya. larang. Emang dulu pernah gue Waktu gimana lu ya? nginep di rumah gua ya? Iya, dulu gue pernah waktu nginep di rumah lo tuh ya, gue mimpi. Emang ditemuin sosok kayak gitu. Nah, dia cuman bukan ngikut gue ya, dia ngikut lo. Nah, gue bilang sama dia, lu nggak bisa mainin temen gue. Kalau lu mainin temen gue, langkain gue dulu. Kan gue ngomong gitu ya, di belakang rumah lu tuh. Iya. Dia bawa ini, apa namanya? Celurit. Enggak, kelewang. Iya. Pagi juga, bukan pendek. Dia bawa itu. Di situ Nang gue berantem di belakang rumah lu. Dia mimpi gue waktu gue nginep di rumah lu. Setelah itu, oke, gue sekarang kalah, gue akuin. Emang gue kalah situ. Iya. Habis gue. Oke, sekarang gue kalah. Suatu saat nanti lu pas gue temenan. Gue bilang gitu. Tapi jangan pernah nyentuh temen gue. Gue bilang gitu ya kan sama dia. Iya. Ya udah kan setelah itu, lu nya ngeyel, Iya. ya kan? Karena gue pengen tahu sebenarnya gue disuruh datang itu mau apa gitu. Akhirnya Iya. gua, tanpa pengetahuan lu, gue datang sendiri kan. Maksudnya gue kerjain sendiri Iya. gitu. Karena gue pengen tahu apa sih gitu. Sampai penasaran ini begini ini orang sama gue gitu kan. Nah di situ gue beli rokok Jinggo Le. Beli rokok Jinggo sama kopi hitam, ya kan. Gue bawa ke belakang rumah gue. Kan rumah belakang gue sudut begini ya. Iya, Jadi gue duduk di sudut ininya. iya. Ini kan kamar rumah nenek gue. Dan depan belakang rumah gue itu kan pohon pecah beling sama pohon pisang kan. Iya, Pisang banyak ada, kan. ada Banyak empang kan. juga ya? Empang ya ada. Iya, ya, ada. Nah pas begitu gue nyalain rokok nih. Gue pengen banget ngeliat dia hadir nyata gitu. Iya. Ya, dulu mah gue kan masih pengen serba tahu ya, wajar. Gue rokok, gue isep, gue taruh di samping pojokan itu di batu. Ini rokok buat lo, ini kopi buat lo, ini kopi gua, ini rokok gua. Ayo Bilang datang. begitu? Ya kata gue ayo datang. Gue tungguin Le, rokok habis sebatang ya kan, tuh Jinggo. Nggak, itu sekitar jam berapa Nang? Itu sekitar jam 9 ke atas. Jam 9 ke atas. Iya, 9 malam ke atas. Sebatang habis. Gua ngisep lagi, lama dalam hati gua kan. Iya. Pas ngerokok lagi, ada tabunan. Ada yang nabun. Ada yang nabun sebelah sana. Di belakang pohon pisang itu kan, Iya. asapnya banyak tuh. Tapi gua ada yang nabun tapi kagak ada orang gitu kan. Ya udah. Lama kan. Sampai berapa jam tuh? Ya kurang lebih lama juga sih ya, sejaman lebih kayaknya dah, pas sejam setengah gitu, lama lah. Singkat cerita gue ngerokok lagi. Iya. Nah ngerokok lagi sambil gue ngelamun kayak gitu, nungguin dia. Datang lah, tapi nggak berbentuk nyata begini, bentuk orang tapi kasat mata gitu maksudnya. Kayak bayangan apa gimana? Nyata real tubuh dia, cuman nggak kasat mata, nggak. Gue pengennya nyata nongol begitu, enggak. Tapi gue nggak takut lagi nemuin dia, nggak takut. Dia datang, megang begini dia, megang begini, tangannya tadahin kata dia, dikasih gue, nih buat bekal kamu. Kalau kamu ada apa-apa, panggil aja pasti datang. Kalau kamu lagi ada masalah, gue terima Le. Itu dalam bentuk apa Nang? Benda itu apa? Benda itu? Kelewang. Mau kelewang itu ya? Iya, gue terima. Kalau gue nonton di TV kan dulu kalau kita dapet itu
kelihatan ya. Iya. Ya oke lah dianya gaib ya. Iya. Pas nyata tahu gue kalau gue nonton TV, di pikiran gue ini waktu itu berubah jadi nyata. Ternyata enggak le. Mana? Tuh gue goroin gue, dia langsung hilang. Tapi udah lu terima tuh. Udah gue terima. Udah. Kok gak nyata gitu. Maunya gue pas gue pegang nyata gitu, ini gak nyata gitu. Ya namanya gue masih muda kan, tahunya gue nonton film tuh tiap orang dikasih gituan berubah jadi nyata kan kalau di TV kan. Iya. Ini enggak, kata gue. Anjing. Terus gue marah-marah lah gitu, gue kesel lah. Apaan gue dikerjain begini? Suwe lo. Rokok gue buang ya kan. Ini dia, kopinya gue buang. Kesal gue. Atau gue brengsek lo. Pokoknya gue marah-marah sama dia lah. Ya lu nipu gua, atau gue gitu kan. Terus begitu udah, gua masuk ke rumah, gua keluar. Ternyata di luar lagi rame-rame le. Kalau nggak salah itu ada lu juga dah yang Bang Dawi di Tauin Kuntilanak. Itu ada. Tuh. Ya. Terus gua emang nanya lu kayaknya, le ada apa? Bang Dawi nang di Tauin Kuntilanak di belakang rumah. Gua kan mikir, belakang rumah perasaan gue deh udah lama nggak ada orang, cuma ada tabunan. Lagi ngapain emang dia? Lagi nabun. Dan gue langsung ngomong sama lu, gue tadi lama di belakang. Gue nggak ngeliat Bang Dawi tapi gue ngeliat tabunan. Lu langsung diem, lu langsung marah sama gue tuh. Iya. Terlalu lama lu langsung marah. Lu jadi ngerjain hal itu nang, lu kan langsung bilang begitu kan? Iya. Iya le, kan gue bilang jangan, kata lu kan kayak gitu. Tuh nggak bagus gitu, jahat itu gitu kan. Ya gue cuma pengen tahu gitu kan, karena penasaran gue juga gitu kan. Lu pokoknya masih muda ya kan. Iya, di situ lu kan marah-marah sama gue, kesel lu sama gue ceritanya lah. Lu Iya, marah. bukan kesel lagi. Iya. Itu ibarat lu nempel sama dia, lu musuh gua. Kan lu udah gitu, Iya, ya kan? temen kan ya udahlah gue terima marah lu gitu kan, karena ya lu punya pemikir sendiri gitu kan, punya pikiran sendiri. Ya udah, lambat laun gue ngerjain suatu. Ini mula-mulanya nih ya, Iya. ada kejadian ini namanya orang, kalau bagi gue mungkin ini musibah tapi pelajaran buat gue ya. Jadi waktu gue lagi tuh ada 3 yang bikin gue dulu, gue kan lo tau deh gue pernah rada-rada koslet lah gitu kan, gue pernah ngomong sendiri ya kan, gue pernah tawa sendiri, pokoknya gue macam-macam sendiri gitu kan, meskipun di tongkrong sampai anak-anak pada takut gitu kan negor gue, karena mereka tahu gue ngelmu gitu kali ya, takut gue ngomong parah atau gimana, gue nggak ngerti perasaan gue itu, posisi itu gue selon, nggak ada tawa-tawa gitu. Nah awal mula gue kejadian itu, satu, gue berguru sama seseorang itu, Pak Haji gitu. Pak Haji ini bilang, gue ngomong sama Pak Haji sekali 2 kali, gue ngomong sama dia, gue dulu karena gue pengen memegang suatu wilayah, gue istilah kata nggak boleh kosong dong. Iya. Harus ada yang pegangan. Oh, gue harus lapis gitu kan. Nah di situ gue ngisi lah sama dia. Nah beliau setuju, seneng gitu kan. Nah di situ beliau nyuruh gue beli syarat gitu kan, buah-buahan lagi, buah-buahan banyak macam malah, punya banyak sampai senampah gitu kan. Gue beli, disila gue le, nih kamu anak murid saya yang terakhir, saya udah nggak mau nurunin ilmu, mengajarin lagi, kamu saya turunin ilmu saya 80 atau 90%, saya turunin ke kamu. Awalnya emang gue pembicaraan pertama kemarin gue nggak mau kehadiran, kata dia kan iya, mungkin dia lupa kali gitu. Ya udah gue terima dong, ya kan. Suruh makan, sebut gak nih makan makanannya, suruh makan pisang ya kan, pisang emas, terus kabah ya kan, terus banyak dah pokoknya buah-buahan yang gue sediain itu gue yang makan gitu. Nah pas begitu sudah le, sudah selesai, gue dapet amalan lagi. Beda lagi Dari temen gue ya. Dari temen gue, bocah keturunan, kalau kata dia sih dia keturunan dari kerajaan gitu kan, makanya namanya ada radennya gitu kan. Gue dikasih amalan sama dia, Lo terima tuh. gue terima gitu. Emang dia nggak pernah ngasih amalan kecuali sama gue gitu. Kan udah temen deket gue dikasih. Nah waktu jalanin itu seminggu, gue udah mau lulus le, pokoknya inget banget gue.
malam Jumat Kliwon, bulan purnama tuh kalau gua lulus tuh sempurna mungkin gua yang dikasih sama teman gue ini. Iya. Karena hitungannya pas gitu, hitungan dia. Gua kan disuruh ngerjain 3 hari. Nih Nang, lu kerjain nih. Dia cuma rapiin ntar malam Jumat. Dia nggak ngeliat kalender. Pas udah nih siangan nih habis Jumatan nih. Iya. Gue nganterin lah dulu cewek gue ya kan. Nggak ketahu kenapa gue pengen banget makan rujak. Kayak orang idam ya? Iya. Aduh anjir rujak. Aduh mana ntar dikit lagi kan. Tinggal nunggu berapa jam lagi kan. Itu jam 3. Iya. Tinggal nunggu berapa jam lagi kan. Gue tahan nggak tahu kenapa bawaannya pengen banget le. Akhirnya gue beli. Goceng kan. Gue makan sekali langsung hilang rasanya. Anjir. Gue batal gini doang. Ntar gue jalin lagi lah. Iya. Cobaan kali itu. Nah. Iya. Pas udah gitu malamnya karena gue udah batal itu gue nggak kerjain lagi kan. Temen gue nelpon marah-marah. Gagal lu ya? Kenapa Nang lu gagal gara-gara gituan? Temen gue tahu. Kenapa lu gagal cuman gara-gara rujak? Anjir bocah tahu dari mana gue bilang. Iya. Tibang rujak aja dia marah-marah kan. Lu dikit lagi tuh tuntas kata dia. Ya mau bagaimana? Kata gue kan. Wah lu gue nyesal ngasih ke lu katanya gitu. Gue udah lu doang yang gue kasih, yang lain minta gue nggak kasih kata dia. Iya. Itu udah malam Jumat Kliwon, bulan purnama terang banget lagi, pendek bagus kata dia. Kesel gue nang sama lu, jangan kenal gue lagi lu katanya gitu le. Nah dari situ dia lupa nyabut, yang amalan itu lupa bersihin lah. Nah dari situ juga kan udah 3 poin tuh. Yang satu gue dapat senjata itu sama beliau ngikut gue, kedua sama gue ngisi, ketiga yang sama amalan itu kan. Nah, segitu itu mulai error lah gue. Karena yang satu waktu kejadian di sana yang gue bilang gue marah-marah mulu gitu kan. Tangan gue tiap ada orang kesel begini aja. Karena lagi gue ngejalanin itu amalan yang dari Pak Haji. Terus terang lah, gue paling takut yang namanya ini nih. Itu apa itu? Hah? Ula. Oh lah. Gue paling takut gitu kan. Nah waktu kata dia gini, kata Pak Haji. Nanti kalau ketemu naga, jangan kaget. Kalau lu pikiran lu naga apa? Pasti naga yang kayak di film-film kan? Pasti. Iya. Nah pas gue ngirit malam-malam, di sini le, sanca gede. Gue kaget pas gue melek, palanya di sini gue nih, lagi begitu tuh. Gede segini ada nih, badannya ngelirik gue. Itu dalam bentuk goib apa nyata? Pernyataan lu? Nyata. Rasa Cuman gitu? nggak kerasa, enteng. Gue gini juga ngikut. Itu cuma ada wujudnya doang gitu? Iya, mungkin nunjukin kali nampakin ini loh. Gue ini, gue lihat, gede amat ini. Gue masih nggak lama-lama gue lihat dia masih ada aja. Dia diem aja kan. Gue nggak ada rasa takut, biasanya gue takut begituan. Nah pas gitu gue oh ini kali yang disebut naga gitu kan. Ini mah ular kata gue kan. Ya udah selesai. Besoknya gue ke rumah Pak Haji. Gue bilang Pak Haji, kata Pak Haji saya bakal ditemuin naga. Iya. Itu mah saya emang ketemu, cuman bukan naga. Sanca gue bilang kan, piton. Nah itu. Lah pikiran saya mah namanya naga yang kayak di TV-TV kan. Iya. Yang ada kakinya. Ada gambarannya. Iya. Itu juga pasti ada gambarannya ya. Iya. Nah gitu kayak gimana? Iya. Karena kata dia, itu saya nyebutan naga kata dia. Oh, mungkin kiasan lah. Iya. Gue anggap begitu iya. Di mana di sini. Makanya setiap apapun kalau gue dengar kata-kata mungkin itu tenaga kali ya, jadinya tenaga karena adanya di tangan. Orang ngomong mau gue sedikit salah aja kedengaran gue emosi. Panas. Tangan gue udah begini le. Kalau orang dipukul